Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi ya bersama Misti. Nah, hari ini Misti akan membahas soal TO yang pernah adik-adik kerjakan ya pada hari Sabtu minggu lalu. Oke, ya. Yang akan Misti bahas adalah soal PKN kelas 2. Oke, kita simak ya. Oke. Nah, oke. Nah, ini ya. Kita akan membahas soal PKN kelas 2. Nah, coba adik-adik ingat-ingat ya, jawaban adik-adik pada saat itu apa? Oke. Nah, kita akan masuk pada soal nomor satu ya. Nomor satu itu adalah kegiatan gotong royong dapat menumbuhkan semangat A. Perpecahan, B. Persatuan, C. Permusuhan. Jawabannya apa? Betul. Kegiatan gotong royong itu dapat menumbuhkan semangat persatuan ya. Nah, kalau perpecahan berarti bertengkar dong. Nah, itu tidak boleh ya. Justru dengan gotong royong itu kita akan mempererat persatuan. Jadi lebih banyak mengenal setiap orang, gitu ya. Oke, sip. Apalagi permusuhan. Jangan dipilih ya, karena kita tidak boleh bermusuhan. Oke, ya, sip. Nomor dua. Nah, nomor dua ini adalah, kita lihat ya, pelaksanaan tugas piket yang dilaksanakan secara bersama-sama dapat menciptakan pelaksanaan tugas piket yang dilaksanakan secara bersama-sama dapat menciptakan kerukunan, pertengkaran, atau perselisihan. Iya, betul. Kerukunan. Nah, gitu ya. Jadi setiap kita gitu ya bersama teman-teman kita. Nah, kalau sering bekerja sama dalam tugas piket, dalam tugas-tugas yang lain gitu ya, itu akan menciptakan kerukunan, mempererat kembali kerukunan teman-teman ya. Oke, ya, jadi jawabannya yang mana? Yang A, betul adik-adik. Oke, berikutnya pertanyaan nomor 3. Gambar apa nih adik-adik? Ah, iya. Jadi ini ada dua orang ya, dua orang siswa yang sedang berkelahi. Coba ya, kita bacakan soalnya. Yang harus kita lakukan ketika melihat peristiwa seperti gambar di bawah adalah A. Melerai, B. Membiarkannya, atau C. Membela. Ah, harusnya seperti apa yang adik-adik lakukan biasanya kalau ada yang berkelahi seperti ini ya? Iya, betul. Kita harus melerainya, memisahkannya, mendamaikannya kembali ya, agar tidak terus-menerus berkelahi ya. Jadi kita harus cinta damai gitu ya adik-adik ya. Adik-adik jawabannya betul? Mm-mm. Yang A. Oke, sip. Berikutnya kita akan ke nomor 4. Oh, sebentar. Nah, ini ya nomor 4. Di sini ada seseorang, enggak seseorang, ada dua orang ya, ada dua orang laki dan perempuan ya, anak laki-laki dan perempuan sedang apa nih? Kita lihat soalnya dulu ya. Gambar di bawah menunjukkan sikap saling A. Bermusuhan, B. Mengejek, C. Berbagi. Bermusuhan enggak, mengejek apalagi. Justru ini sedang berbagi ya. Jadi yang anak perempuan ini sedang berbagi makanannya karena dia punya dua, dibagi ke temannya satu. Keren. Betul adik-adik. Jadi jawabannya yang C. Oke. Lanjut nomor 5. Nah, nomor 5 kita baca bareng-bareng yuk. Menjaga kerukunan
antar umat beragama merupakan kewajiban A. Pemerintah, B. Aparat negara, C. Setiap warga negara. Pemerintah aja? No. Atau B. Aparat negara saja? Tidak ya. Yang harus menjaga kerukunan antar umat beragama adalah setiap warga negara. Ya, berarti jawabannya yang C lagi. Oke, sip ya. Selanjutnya nomor 6. Oke. Nah, kita baca ya. Eno dan Yoga saling bermusuhan. Yang harus kita lakukan adalah, nah, A. Membela salah satunya, B. Mengadu domba, C. Mendamaikannya. Kalau membela salah satunya, misalnya, mesti nih ya, pengen membela Eno aja atau pengen membela Yoga aja boleh tidak? Itu tidak boleh ya. Atau di sini yang B mengadu domba. Jadi salah satunya, ayo Yoga, sebenarnya Eno itu nggak suka sama kamu loh gitu. Jadi sampai mereka jadi bertengkar gitu ya. Tidak boleh, tapi kita harus mendamaikannya. Jawabannya yang C lagi. Oke. Yuk, selanjutnya nomor 7. Lingkungan yang kotor akan membuat hidup kita menjadi A. Tidak nyaman, B. Sehat, C. Tentram. Ya, kalau lingkungan kotor itu biasanya membuat kita tidak nyaman ya. Kita merasa bau, pengap, banyak binatang, banyak kecoa gitu ya. Apalagi Misti tuh takut banget sama kecoa. Adik-adik takut nggak? Ya, jadi kalau tempatnya kotor akan membuat kita tidak nyaman. Kalau tempatnya bersih barulah membuat kita nyaman, tentram. Kemudian tubuh kita menjadi sehat juga gitu ya. Nah, jadi nomor 7, lingkungan yang kotor itu akan membuat kita tidak nyaman. Jawabannya yang A. Oke. Sip. Berikutnya. Nomor 8 ya. Kita lihat, menjaga kebersihan lingkungan sekolah adalah kewajiban siapa? Apakah guru dan murid saja, tukang kebun, atau semua warga sekolah? Ya, betul. Semua warga sekolah ya, termasuk penjaga sekolah. Kemudian kalau ibu kantin juga, ibu kantinnya ikut menjaga kebersihan. Tentu siswa ya, kita sebagai siswa atau bu gurunya atau kepala sekolahnya dan semua yang ada di lingkungan sekolah ya. Nah, jadi jawabannya yang C. Oke, semua warga sekolah. Oke, nomor 9. Tempat untuk melindungi binatang langka. A. Suaka Marga Satwa, B. Cagar alam, C. Peternakan. Yang melindungi binatang langka. Apa coba? Cagar alam? Peternakan? Yang betul adalah Suaka Marga Satwa. Jadi ini hewan-hewan langka ini akan dilindungi oleh pemerintah. Tempatnya ada di Suaka Marga Satwa namanya. Adik-adik ya, ada yang betul? Ada yang salah juga? Belum betul? Nggak apa-apa. Ya, tapi adik-adik kalau yang masih belum betul, nanti adik-adik untuk kedepannya pasti betul ya. Karena sudah mengetahui nih jawaban yang betulnya yang mana. Tapi bagi yang sudah betul, keren ya. Oke, berikutnya nomor terakhir nih, nomor 10. Tujuan penanaman pohon-pohon di sepanjang jalan. Oh, sebentar. Tujuan penanaman pohon-pohon di sepanjang jalan raya adalah A. Agar udara menjadi segar, agar buahnya bisa dipetik, atau agar lalu lintas menjadi lancar. Penanaman pohon-pohon ya suka sejuk gitu ya. Kalau ada pohon-pohon di pinggir jalan tuh ya, kalau kita lewat tuh pakai motor atau pakai mobil itu seger gitu ya. Nah, jadi agar udara menjadi segar ya, yang A adik-adik. Bukan buahnya yang bisa dipetik. Kenapa? Tidak ya, bukan ya. Atau agar lalu lintas menjadi lancar. Nah, kurang tepat juga ini. Berarti yang betul adalah yang A, agar udara menjadi segar.
Keren adik-adik. Yeay. Terima kasih adik-adik sudah menyimak pembahasan TOPAS PKN kelas 2. Sampai jumpa di lain kesempatan bersama Miss Tias. Miss Tias pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.